Setelah saya sudah menyampaikan wasiat iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya, berhubung karena ini adalah menjelang akhir bulan Desember, saya ingin mengingatkan agar supaya kita ini sebagai umat Islam sebaiknya jangan kita ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang lain dalam rangkaian menyambut malam tahun baru. Ya. Terkandung di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man sanna sunnatan hasan." Yang berbunyi, "La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabba lattaba'tumuhum kulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman." Rasul bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dob. Apa itu dob? Maksudnya yang sempit sekalipun kamu ikut mengikuti dari apa yang mereka lakukan, dan pasti kalian akan mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka itu yang diikuti dari Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi? Faman, maka siapakah lagi? Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang perlu kita sebagai umat Islam sadari. Memang kita akui jamaah sekalian bahwa kegiatan tiap tahun itu sesuatu hal yang tidak akan mungkin kita bisa larang, seperti apa yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia, terkhususkan di Indonesia, lebih fokus lagi di Makassar dan sekitarnya. Coba kalau kita bayangkan secara Islami, bakar petasan di malam itu, banyak anak muda berhura-hura, ada yang keluar dari perempuan ya dengan berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. Ada pemuda mereka pada saat itu berkesempatan untuk menyambut tahun baru dengan berkumpul-kumpul, bersenang-senang ria, meminum minuman keras. Bahkan kadang tidak bisa terelakkan, bisa saja terjadi kalau mereka berkumpul di dalamnya, mereka berpuas-puas diri dengan melakukan kegiatan hal yang sangat dilarang oleh agama, seperti pesta seks
atau perzinahan. Ini biasa terjadi. Berkumpul di satu tempat, dikhususkan, akhirnya apa yang terjadi? Kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling terbesar di malam tahun baru, di tiap tahun adalah di malam tahun baru. Ini hal yang tidak akan mungkin bisa kita pungkiri. Nah, sebagai seorang muslim, artinya di sini, dan memang kita harus ingatkan kepada mereka, dan sebelumnya juga kepada generasi muda, juga sebelumnya kepada anak-anak kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Yang awalnya kata Nabi, saya ringkas-ringkaskan saja, alimu auladakum biddin wal adab wal ahlak wal Quran. Ajar anakmu, perkenalkan tentang agama, perkenalkan tentang akhlak dan adab, perkenalkan tentang Al-Quran. Dekatkan anakmu sejak dini, sejak kecil dengan Al-Quran, dengan akhlak yang baik, adab yang baik, kasih contoh teladan yang baik. Maka insya Allah dari lingkungan kecil di rumah kita ini akan terbentuk generasi yang betul-betul Qurani. Nah, kenapa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Nabi. Sebab di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dia bisa meninggalkan apa yang bisa tidak memberikan manfaat kebaikan untuk dirinya. Saya rasa tidak bermanfaat itu kalau kumpul berhura-hura, minum-minum keras, keluar di malam tahun baru, bakar petasan. Bayangkan di masa sekarang ini musibah di Aceh, di Sumatera, di berbagai daerah. Kenapa kalau kita tidak mau sadar? Semua uang yang kita belanjakan untuk membakar petasan misalnya, dikumpulkan untuk membantu saudara kita yang mengalami musibah, itu lebih bermanfaat. Dalam ayat Allah katakan di dalam surat Al-Muflihun, qad aflaha alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung orang yang beriman itu, qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Di antaranya adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Saya sendiri rasakan, maaf Pak jamaah yang masih punya anak, tolong itu anaknya diawasi, dinasehati. Saya biasa kaget juga kalau naik motor, ada biasa anak-anak langsung bakar petasan, kaget kita. Bahkan ada tadi malam saya nonton, ada anak-anak di video, ini ada, betul ini saya nonton, ada di video dikirim ke saya di grup itu. Karena dia main petasan, akhirnya terbakar dirinya, luka dirinya, masuk rumah sakit. Ya, bisa terjadi kecelakaan kalau orang naik kendaraan dibikin kaget. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu, ada waktu saya masih tinggal di daerah Antang, ada tetangga saya, orang yang penyakit jantungan, tiba-tiba karena mendengar suara petasan yang sangat keras, langsung tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal pada malam hari itu. Apakah ini perbuatan yang sia-sia, yang tidak bisa memberikan manfaat? Ya. Jadi ini kepada bapak-bapak yang punya anak, orang tua yang masih punya anak-anak usia belasan, mulai dari 13 sampai 17. Biasa juga kadang orang tua yang umur 20 tahun ke atas masih main-main begitu juga. Kan uang itu dibakar, saudara. Iya. Ini
hal yang perlu kita harus ingatkan kepada anak-anak kita semuanya. Ada tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul itu sudah jauh-jauh hari memberikan tanda firasat kehancuran dari umat. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu wa masajidahum amiratun minal huda wa hiya harabun minal huda wa ulama'uhum sarru man min tahtihim adimis sama wa fihim ta'udu wa ulamahum wa ulamahum sarru man tahta adimis sama min indihim tahrujul fitnu wa fihim ta'udu. Ini hadis baru saya ingat ini, karena sudah berpuluh-puluh tahun saya hafal, tapi baru teringat lagi. Ya.